airnya kurang. Iya, aduk dulu tuh. Udah berangkat ya. Bebek kecil anak pinter. Oh, ya anak pinter. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersamaku Aprista Sasi. Semoga teman-teman semuanya baik-baik, selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Sharing kegiatan harianku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini videonya diawali dari sore hari. Aku lagi mau bikin bakwan jagung untuk kita makan malam nanti ya. Jadi ini adalah jagung yang aku beli kemarin, mau aku bikin bakwan semuanya. Jadi ada 2 buah gitu ya, udah aku serutin gitu, apa sih namanya, disisir. Terus ini lagi aku bumbuin dan itu anakku ikut-ikut mau bantuin dia ngaduk-ngaduk. Di sini tuh bakwannya aku pakein tepung terigu, niatnya itu aku kasih tepung beras sama maizena ya buat campurannya, tapi ternyata aku salah, aku keliru. Ternyata yang aku masukin itu bukan tepung beras tapi tepung tapioka, dan aku itu nggak sadar ya, pas taunya itu udah selesai aku nuang, baru aku cek bungkusnya. Ternyata itu yang aku ambil adalah tepung tapioka. Tapi untungnya nggak kenapa-napa ya, bakwan jagungnya dengan tepung tapioka itu malah rasanya kayak lebih renyah sih menurutku, enak gitu. Walaupun udah 2 jam didiemin, kayak udah hampir 3 jaman gitu didiemin, masih ada rasa crunchy-nya gitu di luar. Dan enak-enak aja gitu. Aku udah sempet khawatir jangan-jangan nanti bakalan kenyal-kenyal gitu ya, ternyata enggak. Dan untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih yang dialusin, diulek, terus kasih garam, lada, kaldu bubuk, sedikit gula, sama baking powder juga. Katanya kalau tambahan baking powder bikin dia lebih renyah gitu ya, atau renyah tahan lama. Kayak gitu nggak sih? Aku nggak tahu sih ya pastinya. Tapi ini enak sih. Dari sekian kali aku bikin bakwan jagung kayaknya ini yang paling enak. Kalau bikinan ibuku itu sih ya yang paling the best menurutku. Soalnya kayak enak aja bakwan jagung yang jadul gitu ya zaman dulu. Kalau ibuku bikin itu diulek semua gitu loh si jagungnya ini, tapi nggak sampai halus ya. Pokoknya dia lebih lumat gitu. Terus bumbunya tuh kayak berasa banget ya. Enak gitu loh, manisnya, gurihnya, pedesnya. Terus apa ya? Pokoknya enak gitu deh. Dan aku nggak bisa bikin yang kayak gitu. Ya beginilah yang aku bisa sekarang. Ini pun aku nyontek ya, lihat resep di video-videonya orang. Tadinya mau aku tambahin wortel, tapi aku pikir-pikir lagi nggak usah deh, soalnya males gitu. Kan harus motongin kecil-kecil gitu ya, korek api, dan itu kan bakalan tambah lama. Jadi ya udah gini aja. Ini aku goreng secukupnya aja ya sore ini, dan alhamdulillah nih Srina itu mau, dia suka. Habis 2 dia makan bakwan jagung ini, jadi lumayan lah ya alhamdulillah. Biasanya dia tuh nggak mau jagung, kalau keripik jagung mau ya, kalau jagung rebus, jagung yang diginiin, tumis jagung itu dia tuh nggak mau, pokoknya jagung-jagungan nggak mau. Tapi kali ini mau dia, alhamdulillah anaknya mau makan. Dan ini aku juga angetin cumi hitam, ini tuh yang aku bawa dari Banyuwangi waktu itu, jadi masih ada 1 bungkus itu ya, jadi aku angetin aja buat kita makan malam ini. Alhamdulillah untuk makanan hari ini, terima kasih ya Allah untuk rizkinya. Dan lanjut keesokan paginya, ini tuh anakku udah mau berangkat sekolah ya, udah siap-siap sama babanya bareng berangkat kerja sekalian. Dan ini aku ditunjukin apaan nih kerjaan dia. Dan ya udah, anaknya mau berangkat itu tapi lupa malah tasnya nggak dibawa, jadi aku panggil lagi. Belakangan ini di setiap videoku itu pasti ada adegan kayak gini ya, pagi-pagi anakku sama suami aku berangkat gitu ya. Jadi aku sekarang kayak terbiasa gitu ya, setiap pagi ngeliatin anakku berangkat sekolah bareng babanya gitu, aku abadikan momen ini. Jadi bakalan selalu ada di videoku ya kemungkinan. Kayaknya kok semakin kesini aku semakin seneng aja tiap hari ngeliat mereka gitu berangkat. Pokoknya selalu terucap doa-doa baik ya ketika suami aku berangkat kerja, anakku berangkat sekolah gitu. Dan ini udah berangkat ya mereka. Aku lanjut sarapan.
karena aku lapar, aku belum sarapan kan. Pokoknya kalau pagi itu ya ribet ngurusin suami sama anak dulu ya. Jadi aku makan dulu, habis makan aku langsung lanjut cuci piring. Ini tuh cucian piringnya yang dari tadi malamnya itu. Habis makan malam, bikin bakwan dan lain-lain belum aku cuci. Jadinya pagi ini aku cuci dulu ya piringnya semuanya. Udah lumayan menumpuk ini. Mau aku rapiin dulu sekalian nanti beresin dapurnya ya. Lap-lapin kompornya juga karena belum dibersihin, masih berminyak banget. Tadi pagi itu aku sarapannya juga masih sama ya, aku goreng bakwan sama cumi juga. Jadi menunya itu sama kayak tadi malam, tapi buat nyisirinnya itu aku gorengin telur, aku bikinin telur dadar gitu buat dia karena anaknya nggak mau makan cumi, jadi ya udah bikin telur aja yang gampang. Dan ini tiba-tiba udah selesai aja ya, aku cuci piringnya, terus sinknya juga aku cuci, lanjut bersihin meja-mejanya gitu, tapi nggak ke videoin. Dan aku lanjut mau beres-beres rumah, mau sapu-sapu dulu rumahnya karena ya emang masih berantakan. Mumpung aku lagi semangat ya aku mau beres-beres rumah. Tadi tuh kamarnya juga berantakan banget, barang-barang, baju-baju itu ya ada di kasur. Jadi tadi aku rapiin dulu, cuman nggak aku videoin ya, langsung aja biar nggak kepanjangan aku ngambil videonya. BTW ini aku pakai baju daster ya, pokoknya baju yang homey gitu, yang nyaman dan ini tuh aku belum mandi. Jadi emang masih muka bantal gitu ya, muka-muka pokoknya muka-muka belum mandi gitu deh pokoknya. Teman-teman, kalian lagi ngapain nih sekarang sambil nonton videoku? Makasih ya udah sempetin waktunya buat nonton videoku. Semoga kalian suka dan terhibur dan nontonnya bertahan sampai menit terakhir nanti. Dan juga aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah support aku, udah subscribe channel YouTube ini, selalu like dan komen di videoku dan juga share videoku. Aku doakan teman-teman semuanya selalu sehat, bahagia, banyak rizkinya dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Aku adalah ibu rumah tangga dan di sini berisi video keseharianku, kegiatanku di rumah ya kebanyakan. Semoga kalian suka dan kembali lagi buat nonton video aku yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Videoku akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore. Dan sekarang kita balik lagi ke video. Ini aku lanjut beres-beres di belakang. Pokoknya di sini itu berantakan banget ya. Barang-barangnya mainannya anakku tuh bener-bener berserak kemana-mana dan juga kotor. Jadi ini mau aku rapi-rapiin semuanya. BTW pas aku lagi rapi-rapiin yang di sini itu HP-nya itu berhenti sendiri ngerekam ya karena udah penuh gitu memorinya. Jadinya nggak sampai selesai aku beres-beresnya itu ke videoin semuanya. Aku harus hapus-hapusin dulu ya yang lama-lama gitu video-video yang udah aku upload kemarin baru nanti aku lanjut ambil video lagi. Jadi setelah ngerapiin di sini tuh ya aku lanjut bersih-bersih yang di belakang sini pastinya. Terus aku masih nyantai-nyantai dulu. Setelah itu aku langsung kamar mandi dan siap-siap. Ini aku mau jemput Nisrina tapi mampir dulu ke kantor kelurahan karena urusan aku yang kemarin itu belum selesai. Sebenarnya aku udah resmi pindah jadi warga sini ya, udah keluar kakaknya tapi KTP-nya itu masih belum jadi dan harus ke kecamatan tapi belum tahu kapan gitu ya bisanya karena kan suami aku kerja terus nih dari Senin sampai Jumat. Kalau mau ke sana harus ambil cuti lagi. Kalau mau ngurusin ke kecamatan, semoga aja cepet ya nanti prosesnya biar kita bisa dapat KTP baru yang udah legal gitu jadi warga sini, jadi warga Malang. Ini aku udah di sekolahnya Nisrina tapi belum keluar. Jadi tadi aku masih nunggu dulu di depan gitu. Dan singkat cerita ini udah sampai rumah lagi, udah pulang dan kita baru masuk di rumah tuh anaknya udah copot sepatu di depan tapi malah nggak dibawa masuk, sepatunya ditinggal. Karena kebiasaannya itu aku biasain dia buat copot sepatu di depan rumah dan langsung dibawa ke belakang gitu. Jadi nggak ditinggal di sana dan aku suruh anaknya sendiri yang bawa tuh. Jadi tadi itu dia tiba-tiba dia lupa terus kayak nggak mau bawa gitu sengaja mintanya aku yang bawa tapi aku nggak mau, aku tetap suruh dia yang bawa
karena aku udah bantu dia untuk bawa tasnya nih. Dan tadi itu ada undangan gitu nyelip di bawah pintu, ini undangan buat pak suami, acara tahlilan gitu ya di tetangga, di depan rumah situ, tapi masih besok hari Rabu. Dan ini aku selalu habis pulang sekolah itu selalu ngecek tasnya Nisrina ya, unboxing isinya apa aja, karena kan selalu ada makanan biasanya kan, dapat makanan MBG gitu, terus yang lain-lainnya juga aku keluarkan. Pokoknya makanan-makanan itu yang penting harus dikeluarin dari tas, takutnya bau gitu kan. Dan ternyata hari ini dia nggak dapat makanannya. Aku tanya-tanya sih kenapa kok kosong, aku kirain dimakan dihabisin di sekolah kan, ternyata enggak. Aku lihat sendoknya pun masih bersih, dia tuh nggak makan. Dan pas aku tanya dia nggak dapat makanannya karena dia menolak makanan MBG. Jadi dia itu ikut-ikut temennya, ada temennya yang mungkin nggak mau kali ya, jadinya dia ikut-ikut gitu nggak mau. Tapi udah aku kasih tahu kalau sebaiknya diterima aja karena itu kan haknya dia ya. Ya aku ajarkan dia untuk mempertahankan apa yang harusnya jadi miliknya gitu. Walaupun nggak dimakan kan bisa dibawa pulang. Kadang kalau udah di rumah itu aku kasih lagi ke anaknya, dia tuh mau gitu loh. Jadi ya sayang aja. Dan ini tuh lanjut aku mau kasihin buah buat Nisrina ya. Itu buah naga, satu buah yang cukup besar. Tapi tuh aku kupas semua jadi buat aku makan berdua. Kita makan berdua sama-sama. Biasanya kalau besar gitu paling buat Nisrina aja tuh sepertiganya. Kalau besar banget ya. Kalau yang besar aja gitu setengahnya gitu aku kasihin ke anaknya. Tapi ini tuh aku kupas aja semuanya terus aku kasihin ke dia, tapi aku bantu makan juga karena aku kayaknya juga pengen gitu ya. Dan ini tuh enak banget, manis banget rasanya. Siang ini pulang sekolah kita menikmati buah naga dulu ya, baru setelah setengah jaman gitu aku bikinin makan buat Nisrina. Dan ini lanjut ya, jadi siang-siang panas-panas gini Nisrina minta keluar, dia cari temennya di luar dan ternyata ada temennya ya yang mau diajak main. Soalnya biasanya tuh kalau siang-siang gini sepi, nggak ada anak kecil gitu ya di luar karena ya emang panas-panas banget dan mungkin mereka istirahat kan ya. Ini mereka main sepedaan aja, pokoknya aku perhatiin aja dari depan rumah sini biar nggak terlalu jauh-jauh mainnya. Dan untuk videonya kali ini sampai sini ya teman-teman. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Bye.